Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak, kalian hari ini akan belajar online bersama Umi dalam pelajaran fikih. Nah, kalau kalian sudah siap, maka sebutkan nama untuk absen. Setelah itu, baru kalian simak video Umi sampai selesai. Yuk kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kali ini pelajaran fikih dengan tema khitan. Nah, sekarang Umi mau tanya, kalian siapa yang sudah dihitan? Nah, bagus kalau kalian sudah dihitan. Nggak usah nunggu sampai gede, nggak usah nunggu sampai SMP, nggak usah nunggu sampai SMA, malah lebih malu kan? Nah, siapa yang belum berani? Siapa yang belum berani dihitan? Nggak usah takut, dihitan kata si Upin tidak sakit, seperti digigit semut. Nah, sekarang anak cewek. Nah, kalau anak cewek semuanya sudah dihitan karena anak cewek itu dihitan pada masih bayi dulu ya, pada masa waktu bayi. Biasanya yang nunggu sampai gede, kalau sudah dewasa, nah itu bagi anak laki-laki. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalian pasti pengen tahu apa sih hitan itu? Nah, lihat di sini. Hitan secara bahasa yaitu berasal dari kata khotana. Khotana artinya memotong. Memotong. Jadi memotong itu dengan gunting bisa, dengan pisau bisa, tapi semua itu diatur dengan oleh tenaga medis. Nah, kemudian secara istilah, hitan adalah memotong kulit ujung kelamin atau disebut dengan kulfah. Kulitnya saja. Nah, jadi ketika laki-laki dihitan, yang dipotong apanya? Kulit ujung kelamin. Jadi kulitnya aja dipotong dengan apa? Sekarang itu teknologi sudah bagus, ada yang menggunakan dengan laser atau bentuk cahaya. Nah, itu juga sudah bisa dikatakan memotong karena dengan laser sendiri itu udah terpotong. Nah, ada juga yang masih manual, yaitu dengan menggunakan gunting atau pisau. Tapi gunting ataupun pisau itu gunting dan pisau medis, bukan berarti gunting emak kalian untuk motong rumput, bukan. Bukan pisau emak kalian untuk motong sayur, bukan juga. Jadi kalian gak usah takut ya, yang belum disunat jangan takut, malah yang disunat banyak duit kan. Kalian banyak yang ngasih duit, iya. Nah, lanjut. Sekarang bagaimana hukum hitan? Hukumnya berdasarkan pendapat para ulama ini berbeda. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali itu wajib. Jadi hitan itu wajib bagi umat muslim. Nah, kalau wajib artinya apa? Dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan berdosa. Nah, kemudian bagaimana menurut pendapat Imam Malik dan Hanafi? Mereka mengatakan bahwa hitan adalah sunnah. Artinya, jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggal tidak berdosa. Nah, tapi kita termasuk mazhab Imam Syafi'i. Jadi wajib setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan harus dihitan. Nah, sekarang kenapa harus dihitan? Kita sebagai muslim harus dihitan. Nah, karena hitan itu
penyakit kelamin. Penyakit kelamin itu banyak. Ada kanker, ada prostat, dan sebagainya. Nah, yang kedua, terhindar dari infeksi. Banyak orang yang mengalami infeksi di kelamin gara-gara tidak dihitan, karena itu kan saluran kencing. Kalau tidak dihitan, otomatis air kencing itu terhambat, jadi tidak keluar semua. Nah, itulah penyebab infeksi. Kemudian yang ketiga, mendapat ridho Allah. Kalau kita dihitan, mendapat ridho Allah karena kita sudah menjalankan syariat Allah. Nah, yang keempat yaitu menyempurnakan ibadah. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang muslim, kalau misalnya kita mau menjalankan sholat, itu kan harus wudu dulu. Nah, ketika orang berwudu berarti mensucikan hadas dan najis. Kalau misalnya orang yang belum dihitan, artinya masih ada najis yang tertunda di kelaminnya, maka itu ibadahnya tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan tahu bahwa hitan itu juga punya sejarah. Sejarah hitan diawali pada masa Nabi Ibrahim. Jadi Allah mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya supaya dihitan. Jadi kalau kalian ada yang nanya siapa yang pertama kali dihitan, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dihitan pada usia 80 tahun. Jadi kalau kalian sekarang mau ditanya, mau dihitan enggak? Enggak ah, nanti aja kalau udah umur 80 tahun seperti Nabi Ibrahim. Jangan, bisa keburu mati. Ya. Nah, jadi yang belum dihitan, hitan sekarang. Ya, jangan takut dihitan. Kenapa? Karena sekarang banyak teknologi modern. Misalnya dengan laser, kalian enggak ngerasain sakit, kalian enggak melihat darah, itu sudah bersih kelamin kalian. Jadi kesimpulan bahwa hitan adalah termasuk syariat di dalam ajaran Nabi Ibrahim dan dilanjutkan kepada ajaran Nabi Muhammad sebagai perintah Allah untuk umat muslim yang hukumnya wajib. Yang kedua, bahwa ada hikmah di dalam hitan itu, bahwa kita sebagai orang muslim untuk menjaga kebersihan. Nah, demikian materi hitan yang Umi sampaikan, dan kalian akan mendapatkan tugas. Yang pertama, buatlah kisah sepintas tentang sejarah hitan pada masa Nabi Ibrahim. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalau sudah selesai kalian kirim ke WA Umi. Selamat bekerja dan salam untuk kalian. Insya Allah kita jumpa di minggu depan. Dadah.